menyediakan wawancara observasi terkait dengan penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis Android, penguatan self learning pada materi pembelajaran komputer grafis yang ada pada fase E kelas 10 DKV. Iki dengan Ibu Ning Tri Kadarwati SPD. Kita akan mulai wawancara dari butir nomor soal yang pertama. Bagaimana menurut Ibu yang membedakan karakteristik kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Di kurikulum sebelumnya memang anak itu belum diberi kebebasan untuk berekspresi. Di dalam kurikulum Merdeka, anak sudah diminta untuk bisa bereksplorasi, dan fungsi guru di kurikulum Merdeka itu sebagai pendamping, fasilitator. Lain dengan yang di kurikulum sebelumnya, itu fokus semuanya dipegang oleh guru, bagaimana menuntun guru, bagaimana guru menuntun siswa sampai akhir dari awal. Tetapi kalau di Merdeka itu nanti siswa itu lebih bisa aktif. Lanjut soal nomor 2. Apakah Ibu selalu mempersiapkan modul ajar sebelum mengajar? Iya, karena nanti modul ajar itu sebagai alat atau sebagai bahan kita untuk mengatur atau paling tidak mengontrol kita sampai di mana materi-materi yang sudah diberikan, dan untuk mengontrol juga kemampuan siswa. Nomor 3 selanjutnya, apa saja yang Ibu lakukan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran? Untuk kegiatan pembelajaran kita harus membuat TP, KCP, kemudian memahami CP, capaian pembelajaran, baru kemudian tekniknya, kemudian alur-alurnya, mempersiapkan soal-soalnya, sampai kepada mempersiapkan job sheet, sampai ke juga mempersiapkan nanti untuk opening closing di dalam saat pembelajaran. Berikutnya soal nomor 4. Bagaimana cara Ibu menyampaikan kompetensi yang akan dicapai kepada siswa? Jadi untuk pencapaian kompetensi kita sampaikan di awal semester, sehingga nanti target-target yang akan dicapai itu bisa tersusun sesuai dengan waktu yang tersedia. Ketika nanti ada 5 elemen, berarti nanti 5 elemen itu dibagi dalam satu semester dan dalam beberapa tingkatan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan modul, berdasarkan TP dan ATP juga. Berikutnya, apakah Ibu selalu menyediakan soal evaluasi untuk setiap akhir kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, biasanya saya sediakan karena itu untuk mengukur, dan evaluasi ini bisa berisi soal, bisa refleksi, atau bisa nanti analisis sebuah hasil job. Berikutnya, apakah terdapat tantangan khusus yang Ibu hadapi dalam mengajar di KV dengan kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka, yang mungkin memerlukan solusi baru? Di kurikulum Merdeka, karena anak itu dituntut untuk bisa mandiri, jadi butuh pendampingan untuk mengarahkan atau mengerucutkan aktivitas yang harus dicapai sesuai dengan target pembelajaran saat ini. Jadi mungkin butuh pendampingan tertentu, entah itu nanti yang sifatnya langsung dengan diskusi, atau sifatnya yang tidak dengan diskusi. Apakah penerapan kurikulum Merdeka berdampak pada efektivitas jam mengajar di KV di kelas, terutama pada materi komputer grafis? Jika iya, maka hal apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Ya, itu jelas, karena nanti di pembagian jam juga agak berbeda di kurikulum Merdeka, dan ini karena blok, jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan jam. Jadi di materi komputer grafis di sini untuk mengatasi materi-materi
materi ya kita sering diskusi dan mungkin belajar mandiri baik melalui media ataupun dengan tutorial sebaya ataupun nanti diskusi bersama atau dengan pendampingan guru. Berikutnya, apakah Ibu sudah menggunakan media dalam proses pembelajaran komputer grafis dan bagaimana pandangan Ibu dengan media yang Ibu pakai? Untuk komputer grafis, karena ini kurikulum merdeka, biasanya dengan browsing, dengan searching atau dengan belajar bersama dan juga dengan pendampingan. Artinya di sini anak-anak juga lebih bisa mandiri untuk mencari media di sosial untuk mengerjakan job atau tugas-tugas yang ada di LK yang berkaitan dengan komputer grafisnya di sini. Berikutnya nomor soal 9 ya. Ya. Bagaimana Ibu menyusun materi pembelajaran komputer grafis dan apa yang menjadi kriteria bahwa materi itu dianggap penting untuk diajarkan? Jadi kalau di komputer grafis itu kan menyangkut bagaimana mencetak, bagaimana outputnya nanti, penerapan unsur dan prinsipnya, bagaimana memilih warna, bagaimana nanti mendisplay gambar objek tulisan itu menjadi sebuah desain yang bagus. Nah, jadi di sini di komputer grafis itu anak itu mampu secara mandiri dengan estetikanya menggabungkan beberapa elemen yang ada yang dibutuhkan untuk sebuah desain. Berikutnya, soal nomor 10. Bagaimana Ibu menyelenggarakan kegiatan belajar untuk membuat siswa aktif? Apakah hal tersebut sudah berhasil menurut Ibu? Ya, jadi pada awalnya memang dipancing dengan realitas, dengan real. Ketika nanti kita menggunakan komputer grafis yang menghasilkan output sebuah desain dan ternyata kita melihat kebutuhan desain konsumen yang ada di industri itu lebih maju, lebih mungkin ada yang simpel, ada yang lebih membutuhkan penajaman warna atau bentuk. Nah, itu nanti menjadi pandangan yang berbeda bagi anak untuk bisa menghasilkan desain-desain yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Seperti di situ. Ya. Nomor 11. Seberapa sering Ibu menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi atau seperti contoh Android, aplikasi smartphone dalam pembelajaran komputer grafis? Contohnya, apakah Ibu sudah menggunakan search engine seperti Google dan sebagainya? Ya, itu tergantung nanti kebutuhan. Ketika nanti siswa dengan penjelasan atau dengan job yang sudah ada itu butuh lebih dalam lagi, biasanya secara otomatis juga menggunakan search engine dalam Google sebagai acuan ya untuk mempermudah, memperdalam, atau itu paling tidak sebagai acuan untuk lebih bisa memahami atau lebih paling tidak untuk bisa lebih akrab lagi dengan teknologi-teknologi yang harus dikuasai ketika nanti tidak ada komputer tapi bisa dengan Android. Berikutnya, di SMK Negeri 2 Wonosari ini seperti yang kita tahu menerapkan sistem blok pada pembelajaran. Apakah selama blok mapel umum siswa tidak berkesempatan untuk mempelajari di kafe? Dan apakah belum ada media pembelajaran yang mungkin sifatnya itu fleksibel dan dapat digunakan oleh siswa secara mandiri walaupun di luar blok DKV khusus? Ya, karena kita waktunya terbatas. Jadi di mapel umum rata-rata anak jarang untuk menggunakan atau berkesempatan untuk mempelajari di kafe karena itu sudah di blok. Dan saya rasa itu memang sangat perlu untuk media biar dimanapun anak belajar tidak hanya di blok DKV tapi bisa untuk memperdalam atau mempelajari bagaimana menyelesaikan atau paling tidak menjawab tantangan-tantangan pembuatan desain yang ada di kafe. Begitu. Berikutnya, menurut Ibu apakah kendala siswa dalam belajar secara mandiri pada mapel komputer grafis? Ya, kalau misalnya secara kendala karena anak sudah mempunyai HP, itu kembali kepada
minatnya, keinginannya. Nah di sini masalahnya mungkin anak belum begitu paham bahwa Android itu bisa digunakan untuk hal-hal yang mendukung pembelajaran. Jadi mungkin karena sudah capek atau gimana, arah ke situ belum bisa terbudayakan ngajaknya. Oke. Berikutnya bagaimana ibu untuk mengontrol kegiatan pembelajaran walaupun itu di luar jam pelajaran kelas. Apa yang Jadi ketika nanti saya mengecek tugas yang diberikan, kemudian hasil seberapa kreatifnya, seberapa cepatnya dia itu menunjukkan di luar jam sekolah dia itu belajar apa tidak. Ya, tergantung kualitas dari hasilnya. Dan itu nanti akan kelihatan ketika anak itu di sekolah dia aktif apa tidak, dia berkreasi apa tidak, nah itu akan kelihatan di situ. Berikutnya, apakah ibu merasa perlu adanya pengembangan media berbasis teknologi yang lebih interaktif dan mendukung pembelajaran mandiri untuk siswa? Sangat merasa perlu, karena itu nanti membantu siswa untuk lebih kreatif. Karena dengan interaktif itu merangsang siswa untuk bisa berpikir kritis. Nah kalau tidak ada rangsangan yang teknologi lebih interaktif di situ, mungkin siswa ya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan guru. Tetapi ketika nanti ada yang lebih interaktif, anak lebih termotivasi lagi. Dan ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan ide-ide yang lebih menarik, ide-ide yang bisa menjawab tantangan dalam mereka mengeluarkan ekspor bentuk-bentuk desain. Karena nanti desain itu kan berubah-ubah, jadi anak butuh cepat. Tidak hanya di industri yang cepat, tapi bagaimana anak mampu mengimbangi kecepatan yang ada di Dudi dengan media yang ada di luar pembelajaran. Berikutnya, apakah ibu sudah pernah menerapkan metode self-direct learning atau SDL dalam pembelajaran komputer grafis? Jika ya, bagaimana pengalaman ibu? Nah, jujur ini belum sepenuhnya, jadi memang karena kita basic, jadi belum sepenuhnya menggunakan secara mendalam. Yang kami lakukan hanya bagaimana melihat dengan metode job ya, untuk berbasis proyek. Jadi hanya di situ kita bisa melihat seberapa dia itu bisa eksplor maksimal kreativitasnya. Dan ini mungkin nanti bisa ditambahkan, dikembangkan untuk masa-masa yang akan datang. Berikutnya, apakah menurut ibu terdapat keterbatasan fasilitas dan waktu belajar yang menghambat kemampuan siswa dalam menguasai materi secara mandiri? Bagaimana cara ibu untuk mengatasinya saat ini? Kalau fasilitasnya sudah tidak ada ya, tapi mungkin waktu belajar dan keinginan untuk mandiri berusaha menghasilkan yang kreatif itu mungkin anak-anak belum maksimal. Nah, di sini mungkin solusinya ya dicarikan media, dicarikan tempat, wadah untuk anak-anak yang beberapa anak yang lebih ingin mengembangkan potensinya. Karena mungkin belum ada metode atau media yang paling praktis, sedikit tapi mengena, sehingga anak-anak itu tertarik untuk ke situ. Oke, berikutnya, apakah ibu merasa bahwa media pembelajaran berbasis Android atau smartphone tersebut dapat membantu siswa dalam mengatasi keterbatasan tadi? Ya mungkin bisa ketika anak itu menggunakan secara benar dan tanggung jawab mandiri, mindset mental mereka bahwa penggunaan Android untuk hal-hal yang positif dan mendukung pembelajaran itu ada dalam benak, ini insya Allah bisa berjalan. Oke. Berikutnya, menurut ibu fitur atau elemen apa saja yang ibu anggap penting untuk dimasukkan dalam media pembelajaran, ya, contohnya berbasis Android untuk materi pembelajaran komputer grafis? Ya kalau di Tengah itu kan yang anak sulit itu masalah mungkin warna, karena warna cenderung untuk ke keinginan individunya, belum melihat kepada keinginan konsumen. Kemudian
ujian untuk font-font juga masih ke ego siswa, belum ke objektivitas konsumen. Di apa mana nih Bu fiturnya? Fitur atau elemen yang jadi ya ke Berarti terdapat materi yang banyak yang bisa dieksplor nanti nih, yang dieksplor siswa. Jadi siswa dapat interaksi karena media interaktif, jadi interaksinya banyak dengan media yang dipakai karena memang materinya yang banyak. ya. Dan mungkin penggalian ide-ide itu butuh pancingan-pancingan bentuk gambar atau mungkin pancingan-pancingan produk yang lagi naik atau mungkin ya dialog-dialog yang merangsang mereka untuk beride. Jadi nanti dari guru mungkin bisa memancing dengan sedikit cerita atau mungkin dengan video-video pembelajaran memudahkan anak untuk menemukan warna yang enak, huruf yang enak, mungkin itu bisa. Terus yang terakhir, apakah harapan Ibu terhadap pengembangan media berbasis Android ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran komputer grafis? Tentunya ini nanti berharap sangat membantu sekali. Paling tidak ketika anak belum matang di sekolah dengan pakai komputer, anak mampu mengembangkan di rumah ataupun di mana saja, sehingga dimanapun belajar membawa Android itu nanti sekalian untuk memperdalam apa yang ada dalam benak yang dia butuhkan itu ada dalam aplikasi Android. Ketika dia tuh butuh ide-ide seperti ini, langsung ada channel-channel yang memenuhi keinginan dia dan untuk mengawal dia pada titik ide yang aktual. Sebenarnya itu pertanyaan yang terakhir, dan berarti sesi untuk wawancara observasi pengembangan media pembelajaran berbasis Android bermuatan self direct learning pada materi pembelajaran komputer grafis sudah cukup ya Bu? Ya, cukup. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas kesempatannya. Saya Muhammad Ghazal Ghifari dari Universitas Negeri Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, dan semoga nanti bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya dan menciptakan mungkin ide-ide yang lebih jitu untuk meningkatkan keinginan siswa. Amin. Atur